Mari kita bahas sebuah kisah yang luar biasa banget. Hari ini kita bakal menyelami perjalanan salah satu ikon olahraga terbesar di dunia, Cristiano Ronaldo. Ini bukan cuma cerita soal gol dan trofi ya, ini adalah kisah tentang ambisi, pengorbanan, dan kerja keras yang sepertinya nggak ada batasnya. Cerita ini dimulai dengan kontras yang tajam banget. Bukan di stadion megah, tapi di jalanan sederhana sebuah pulau kecil di Portugal. Namanya Madeira. Dan dari titik awal yang begitu sederhana itu, dia benar-benar mengubah takdirnya jadi fenomena global. Transformasinya ini sungguh luar biasa, dan inilah yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Nah, untuk benar-benar ngerti siapa itu Ronaldo, kita harus balik ke akarnya. Kita harus kenalan dulu sama anak kecil yang memulai semuanya, di tempat di mana api kompetisinya pertama kali menyala. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro itu lahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang tukang kebun, ibunya juru masak. Buat dia waktu kecil, main bola di jalanan itu bukan cuma iseng-iseng, itu adalah pelariannya, satu-satunya fokus dan satu-satunya mimpi yang dia punya. Nah, ini dia nih, satu detail kecil yang sebetulnya mengungkapkan segalanya. Bahkan waktu masih kecil banget, dia itu benci sekali kekalahan sampai-sampai dia bakal nangis kalau timnya kalah. Ini bukan cengeng ya, ini tanda awal dari mentalitas juaranya yang udah mendarah daging sejak kecil. Selanjutnya, kita akan lihat momen yang jadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah panggilan takdir yang menuntut pengorbanan yang nggak kebayang deh, terutama buat anak sekecil itu. Coba bayangin deh, umur 12 tahun, di usia dimana kita semua masih bergantung banget sama orang tua, dia bikin keputusan besar, ninggalin rumah, ninggalin keluarga, ninggalin pulaunya, cuma buat satu hal, mengejar mimpi di Akademi Sepak Bola Sporting CP. Perjalanannya di Lisbon itu sama sekali nggak mudah. Dia kesepian, kangen rumah, dan bahkan hampir menyerah. Tapi, justru disinilah etos kerja legendarisnya mulai terbentuk. Dia latihan lebih keras dari semua orang, bahkan sampai nyelinap keluar malam-malam buat latihan sendiri. Tekadnya ternyata jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Oke, sekarang kita masuk ke babak di mana semua kerja kerasnya itu mulai membuahkan hasil. Ini momen ketika dunia mulai sadar siapa nih anak berbakat dari Madeira, dan namanya mulai dikenal di panggung dunia. Perkembangannya itu gila-gilaan, cepet banget. Dari debut di Sporting, terus penampilannya yang bikin Sir Alex Ferguson langsung jatuh cinta, sampai akhirnya dapat penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola. Kenaikannya itu seolah nggak bisa dihentikan. Di bawah asuhan Sir Alex Ferguson di Inggris, transformasinya itu benar-benar dimulai. Dia nggak cuma ngasah skill, tapi dia secara radikal mengubah fisiknya. Dari yang tadinya remaja kurus, jadi seorang atlet yang super kuat dan eksplosif. Inilah fondasi dominasinya di masa depan. Kalau di Manchester United, dia jadi bintang. Nah, di Real Madrid, dia mengukuhkan dirinya jadi seorang legenda. Disinilah dia mencapai puncak absolut dari kemampuannya. Statistiknya di Madrid itu nggak masuk akal. Dia bukan cuma nyetak gol, dia mengancurin rekor. Jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa buat klub sebesar Real Madrid, dan bawa mereka juara Eropa berkali-kali, itu bukti nyata kehebatannya. Disinilah semua kerja kerasnya terbayar lunas. Tentu aja, kita nggak bisa ngomongin era ini tanpa nyebut rivalitas ikoniknya dengan Lionel Messi. Ini lebih dari sekedar persaingan loh, mereka itu kayak dua kekuatan alam yang saling dorong satu sama lain untuk jadi lebih baik lagi. Satunya pecahin rekor, satunya lagi ngebales. Mereka berdua bersama-sama mendefinisikan sepak bola modern. Tapi, masih ada satu mimpi besar yang tersisa, juara bareng negaranya. Dan di tahun 2016, mimpi itu akhirnya jadi kenyataan. Memimpin Portugal jadi juara Piala Eropa itu adalah puncak emosional dalam karirnya. Dan momen itu mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan nasional. Jadi setelah semua gol dan trofi itu, apa sih warisan yang dia tinggalkan? Yuk kita lihat dampaknya yang jauh melampaui garis putih lapangan. Sekarang ini ada yang namanya etos Ronaldo. Ini tuh udah jadi sebuah konsep. Intinya adalah soal pola pikir, disiplin yang super ekstrim, kerja keras tanpa henti, dan keyakinan pada diri sendiri yang nggak bisa digoyahkan. Dan ini bisa diterapkan di mana aja, nggak cuma di olahraga. Bukti paling nyata dari etos kerjanya itu ya fisiknya. Fakta-fakta ini luar biasa loh, dia nggak minum alkohol, dietnya super ketat, dan dedikasinya pada latihan bikin kondisi fisiknya bahkan lebih prima dari atlet lain yang usianya jauh lebih muda. Ini bukti nyata dari disiplinnya yang gila-gilaan.
Penting juga buat kita lihat sisi lain dari dirinya. Di luar citranya yang super kompetitif di lapangan, dia itu secara konsisten menggunakan pengaruh dan kekayaannya buat bantu orang lain, sering banget berdonasi untuk berbagai kegiatan amal. Nah, setelah melihat semua perjalanannya, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Ceritanya memang soal sepak bola, tapi di baliknya, ini adalah cerita tentang potensi manusia yang gak terbatas. Jadi pelajaran terbesar apa yang bisa kita ambil dari perjalanan seorang anak dari jalanan Madera yang akhirnya berhasil menaklukkan dunia? Pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan sama-sama.